Bab 2407. Keturunan Xuanwu. Itu adalah seorang gadis klan barbarian. Eric Qin juga sedikit terkejut saat merasakan reiki yang terpancar dari gadis tersebut. Dunia dewa yang begitu luas, tidak ada keberadaan kultivator biasa. Misalnya, di banyak pulau dekat Pulau Selatan, beberapa sekte atau kekuatan kecil tersebar. Bahkan puluhan ribu mil lebih jauh ke selatan, ada sebuah kerajaan kultivator yang kecil. Namun, di pulau-pulau ini, selain sejumlah kecil kultivator yang melarikan diri dari dunia dewa untuk menghindari bencana dari pulau-pulau seberang laut, kebanyakan dari mereka adalah klan barbarian. Meskipun orang-orang ini berkultivasi dengan cara yang sama, namun berbeda Taoisme, sangat jarang berhubungan dengan mereka. Benar, gadis ini seharusnya klan barbarian dari pulau-pulau dekat laut dalam sekitar sini. Di dunia dewa kita, sudah tidak ada yang memohon kepada master obat dengan cara seperti ini. Kuartlu mengangguk. Mengetahui dengan jelas bahwa master obat tidak akan setuju, dan masih membuang 4 hari untuk melakukan hal-hal yang membosankan seperti itu, tidak ada kultivator yang akan berbuat seperti ini. Bukan dia yang sakit, tapi monster kura-kura di sebelahnya, kata Eric Qin. Meskipun kultivator wanita ini kurus, tetapi memiliki aura kental, malahan monster kura-kura di sebelahnya sangatlah lemah. Ini membuat Eric Qin semakin aneh. Seorang kultivator klan barbar, demi iblis monsternya, datang ke pulau dunia dewa tempat para kultivator berada, dan berlutut selama 4 hari di halaman yang tidak ada orangnya. Ini memang hal yang aneh. Eric Qin berjalan mendekat dan melihat ke bawah. Sepertinya dia telah berjemur di bawah terik matahari sepanjang hari. Kulit gadis itu menjadi agak gelap, dan dia terlihat baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda dengan pakaian para kultivator yang di sini. Napas monster kura-kura di samping sangat pelan, seluruh tubuh terbaring di tanah, dan napas yang dihembuskan sangat lemah. Bang! Melihat Eric Qin, ekspresi gadis itu berubah, dan dia tiba-tiba membenturkan kepalanya ke arah Eric Qin beberapa kali. Ini membuat Kuartlu merasa terkejut. Diri sendiri pernah ke sini sebelumnya, dan juga pernah mengirim master obat untuk menanyakan situasi gadis itu. Tapi meskipun gadis itu sopan, dia tidak bergerak setengah langkah, apalagi bertindak hal lainnya. Akhirnya ketika melihat Eric Qin, gadis itu langsung menundukkan kepalanya, seolah dia mengenali Eric Qin. Apakah kamu mengenalku? Eric Qin mengangkat alisnya sedikit. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu kamu bisa menyelamatkan dia. Gadis itu mengatakannya secara patah-patah. Jelas baginya bahasa dunia dewa tidaklah cocok. Kenapa? Tanya Eric Qin. Paman kura-kuralah memberitahuku. Gadis itu berkata, mengedipkan matanya yang besar. Dia tahu aku bisa menyembuhkannya. Eric Qin sedikit terkejut. Yah, paman kura-kura tahu banyak. Dia mengatakan bahwa pulau ini ada banyak jenis aura yang dia kenal. Aku hanya mengikuti apa yang dikatakan paman kura-kura untuk bisa sampai ke sini. Gadis itu mengangguk. Apakah kamu tidak tahu perjamuan apoteker di sini? Kuartlu terkejut setelah mendengarkan. Apa itu perjamuan apoteker? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana perempuan ini bisa masuk? Eric Qin menatap Kuartlu dengan pasrah. Gadis itu tidak terlihat seperti berbohong, dan tidak perlu berbohong untuk hal semacam ini. Lalu dia bahkan tidak tahu tentang perjamuan apoteker Pulau Selatan, lalu datang kemari meminta pertolongan. Ini, seharusnya hari Gunung Yaoling dibuka, semua orang pergi dari tempat ini dan dimasuki diam-diam oleh gadis ini. Kuartlu juga tampak tercengang. Pada saat itu, dia sendiri merasa bahwa gadis ini agak aneh, tetapi tidak menyangka cara berbicara lebih berantakan dari apa yang dia kira. Paman kura-kura juga memberitahuku bahwa ada formasi di luar tempat ini,
Tapi terdapat celah di satu tempat. Paman kura-kura memberitahuku lokasinya, jadi aku sampai di sini. Melihat Erikin mengerutkan kening, gadis itu sepertinya memahami sesuatu, dan dia mulai menjelaskan. Dia tahu aku bisa menyelamatkan nyawanya, dan dia juga tahu bagaimana menemukan celah dari formasi. Sekarang, giliran Erikin yang terkejut. Menatap monster kura-kura. Erikin melambaikan tangannya. Tiba-tiba, embusan angin bertiup di bawah, dan debu bertebaran di punggung kura-kura raksasa sepanjang lebih dari 2 meter, memperlihatkan berbagai pola di punggung kura-kura. Pola dewa. Pupil mata Erikin pun ikut tergerak saat melihat jejak aneh dan misterius di dalam cangkang kura-kura. Siapa yang melukis pola dewa di punggung kura-kura ini, atau kura-kura ini punya pola dewa sejak dari lahir? Pola dewa bukanlah barang evolusi dari kultivator. Namun antara langit dan bumi juga terdapat yang secara alami, yang mengandung pola dewa langit dan bumi. Dan tampaknya klan barbarian tidak bertemu dengan master pola dewa yang sangat kuat, tetapi pola dewa yang lahir dari monster kura-kura. Jika itu adalah pola dewa sejak lahir, maka iblis monster macam apa yang dapat memiliki karunia pola dewa langit dan bumi seperti itu? Sebenarnya monster kura-kura ini suku apa? Erikin tiba-tiba memiliki sedikit ketertarikan di hatinya. Menurunkan kepalanya, seekor reiki ular kecil mengalir keluar dari tangannya, dan setelah telapak tangannya jatuh, ular itu masuk ke tubuh monster kura-kura. Darah campuran ini berada pada saat kritis bertransformasi. Tampaknya masalah yang sama dengan Yulitazu, tetapi monster kura-kura ini ternyata memiliki darah Xuanwu. Hati Erikin tergerak, namun dia tidak menyangka bahwa iblis monster jelek ini dan Yulitazu adalah salah satu keturunan binatang sakti. Tapi ini juga masuk akal. Tidak heran monster kura-kura ini dapat mendeteksi aura spesialnya sendiri, bisa memberitahu kultivator wanita untuk mencarinya dan meminta bantuan. Binatang sakti harus memiliki semacam koneksi aura, sehingga bahkan jika Yulitazu berada di dalam laut kesadarannya sendiri, orang ini dapat mendeteksinya. Tapi orang ini lebih beruntung dari Yulitazu. Nasib sial Yulitazu adalah dia tiba-tiba dibawa dari bintang biru ke dunia dewa oleh dirinya sendiri. Aura langit dan bumi tiba-tiba berubah, yang menyebabkan kecepatan aliran darah Yulitazu semakin cepat. Jelas dia iblis monster yang masih dalam masa bayi, tetapi darah campurannya ingin menyelesaikan transformasinya. Ini sebenarnya yang menyebabkan koma, dan menyebabkan dia tidak dapat sadarkan diri, dan bahkan menjadi semakin lemah. Namun monster kura-kura ini telah kultivasi selama bertahun-tahun, dan sampai pada tingkat fase penilaian, dan telah mencapai usia transformasi normal. Tetapi bahkan dalam situasi ini, masih sangat berbahaya bagi iblis monster untuk mengganti dan membersihkan darahnya. Tanpa campur tangan kekuatan eksternal, monster kura-kura ini mungkin tidak akan selamat dari transformasi ini. Setelah selesai, monster kura-kura ini akan memiliki darah binatang sakti yang lengkap, dan kultivasinya akan sangat meningkat. Atau, bisa membantu monster kura-kura ini. Erikin mengelus cangkang kura-kura dan berpikir diam-diam. Mungkin karena memikirkan dirinya sendiri dan Yulitazu, mungkin juga karena monster kura-kura itu cukup pintar dan gadis itu cukup berani. Lagi pula, mudah untuk melakukannya, juga tidak perlu banyak pertimbangan. Jika kamu ingin menyelamatkannya, ikuti aku. Erikin bangkit, berkata kepada gadis itu, dan melanjutkan perjalanan lagi dengan Kuartlu dan yang lainnya. Gadis itu tertegun, dia juga segera bangkit, berlari 2 langkah, dan kemudian memikirkan monster kura-kura yang berbaring telentang. Hong! Namun, pada saat ini, monster kura-kura, yang napasnya lamban, tampaknya tidak dapat bergerak, tetapi dengan geraman rendah, ia naik dari tanah dengan gemetar. Paman kura-kura. Gadis itu sedikit terkejut.
Ayah mengatakan bahwa kura-kura ini pasti akan mati, tetapi dia tidak percaya, jadi dia diam-diam membawanya keluar untuk menemukan harapan. Tapi paman kura-kura benar-benar tidak bisa bergerak, tapi sekarang dia bisa berjalan. Kura-kura ini berteriak pada gadis itu, sepertinya menunjukkan bahwa sudah dia bisa berjalan. Gadis itu mengangguk dan mengikuti Erikin. Saat ini, di dalam dan di luar aula tempat diadakannya perjamuan apoteker penuh dengan kerumunan orang. Suara keributan itu hampir menjungkirbalikkan atap rumah. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, bahkan dinasti Xiao yaitu Adam Xiao dan Alfred Xiao bersaudara juga datang kemari. Bersambung.